saudara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kadang-kadang kita melihat itu keistiqomahan itu penting ya. Kadang-kadang kalau awalnya bagus tapi kena ujian langsung turun gitu imannya. Tapi itu yang fitrah manusia juga, iman itu yang sebenarnya. Dan ibadah apa itu? Hidayah itu milik Allah. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, kalau dalam Al-Quran itu tadi yang dibaca An-Nisa 35 ya. Di sini demikian. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara kedua orang suami istri, hadirkan juru damai. Di sini bahasanya wa in kuntum siqaqa bainahuma fab'atsu hakaman. Ya, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jadi hadirkan juru damai dari pihak si istri dan dari pihak si suami. Jika persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, kalau misalkan ini suami sudah acuh-acuhkan ya sama istri, sudah susah diajak ngobrol, berarti dia sudah melakukan kezaliman. Harus ada yang mengingatkan. Bagusnya yang mengingatkan adalah orang yang dipercaya dari pihak keluarga. Tapi kalau tidak ada, misalkan tidak mengerti, dia boleh ada orang lain. Kalau misalkan Umi Yuna dan keluarga karena sudah lupa. Tetapi adabnya harus diperhatikan. Ketika kita memberikan masukan pada seorang suami orang lain, tidak boleh berdua. Tidak boleh kita harus sampaikan ke suami kita juga. Jadi kan seperti saya, kalau saya terima konseling dari bapak-bapak, saya mesti ketemunya bersama suami saya. Karena khawatir menimbulkan fitnah yang baru. Dia nyaman dengan kita, lama-lama nyamannya curhat sama kita. Iya, seperti itu. Hati-hati. Tapi boleh kasih masukan, apalagi kalau dekat. Sampaikan dari sisi seorang istri. Mana? Istrimu tuh terzalimi loh kalau kamu begitu. Konsekuensinya seperti itu. Dampaknya pada anak-anak seperti itu. Dan itu berat nanti disampaikan. Nah, bisa jadi dia kena gangguan, entah itu gangguan HP, gangguan kuil. Biasanya kalau sudah teralihkan dari tugas-tugas utamanya dia punya fokus yang lain gitu. Termasuk dulu pernah ada yang saya ceritakan itu, dia nggak pernah nyentuh istrinya, tapi si suami ini nggak punya perempuan lain. Dia juga melakukan perbuatan fahsyah, apa bu? Dia bisa nonton video porno. Jadi dia kehilangan selera pada pasangannya, dan dia bisa mencapai kepuasan itu sendiri. Boleh ya, dan itu haram. Orang yang masturbasi itu haram dalam kondisi-kondisi normal dan dalam pasangan. Contohnya seperti itu. Apa yang membuat si suami ini kemudian teralihkan? Yang tadinya dia seorang yang taat, soleh, perhatian pada istri. Penyebabnya itu apa? Terus cari dulu. Tapi itu yang kita sedang dibantu. Maka kalau orang-orang seperti tadi banyak yang curhat ya ke teman-teman, karena orang yang curhat pada kita itu percaya pada kita. Bahwa kita orang yang amanah, nggak ember, keluarin ke mana-mana, dan mereka merasa mungkin kita bisa memberikan masukan yang baik dan seperti itu. Dan itu pahalanya tinggi. Karena kata Rasulullah, jika engkau membersamai saudara dan menyelesaikan persoalannya, itu lebih aku cintai dari engkau iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Kemudian pengalaman saya pahalanya banyak ya. Itu ibu-ibu, maka salah satu haknya orang mukmin pada mukmin yang lain itu adalah ketika mereka minta nasihat, kita memberikan nasihat. Termasuk itu curhat. Asalkan ya benar, kadang ada yang curhat tapi nggak dengerin. Curhat dijadikan kita tong sampah, tapi masukan kita nggak dia pakai. Itu ada yang begitu ya. Cuma sekedar melepaskan beban doang. Tapi itu pun kita sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Minimal meringankan dulu. Sebagian dari persoalan. Ya, cukupkah mudah-mudahan dimudahkan Allah yang dimulai. Baik. Ada lagi? Mungkin sebelum ke pertanyaan setelahnya ya di sini. Coba sekarang saya coba ingin ngetes jangan-jangan tadi waktu duduk di sini pada fokus semua atau ada yang setengah ngantuk gitu ya. Orang
ini rohnya kemana? Nah, gitu. Mungkin pertanyaan pertama, gantian saya yang bertanya ya. Nanti dosennya sudah disiapkan ya Bu ya, petugasnya. Pertanyaan pertama yaitu kategori perempuan yang disebut atau disematkan sebagai mar'atus solihah ya, atau orang yang solihah. Jadi disebutkan oleh Bu Ustazah Nurul di awal. Ada yang bisa menjawabkan? Oke. Tadi udah dapet nih, gimana ini petugasnya? Apa ya, rezeki ya berarti ya? Oke, baik. Solihah ya? Tepuk tangannya mana ini? Terima kasih ya, Mama Nadira dari kelas 4 ya. Oke, masih lagi Bu? Atau mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, saya bertanya Ibu. Oke, lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Oke, tentang materi kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban istri dan suami. Ada di surat apa saja di dalam Al-Quran? Sebutkan 3 saja. Surat di dalam Al-Quran yang kandungannya membahas tentang hak suami dan istri. Mohon maaf, Mama Nadira udah nggak boleh ikut lagi ya. Yang lain saja. Yang berangkat boleh kali mengikuti kan Ibu ya? Oh, mengikuti ya. Ada siapa? Enggak siapa? Boleh nggak dikasih kesempatan yang belum? Oh, yang belum dulu ya. Enggak, maaf Ibu. Umi Alia kelas 6. Tentang hak istri ada di surat An-Nisa ayat 19, Al-Baqarah ayat 236 dan Al-Baqarah ayat 233. Oh ya, An-Nisa ayat 34. Ini kok nggak ada aplausnya sih Bu? Ibu pembelajar sejati. Yang belakang bengong Bu, apaan sih? Karena yang belakang datangnya masih kuat ya. Saya ulangi lagi. Ibu pembelajar sejati, semangat belajar. Oke, baik. Mungkin dari Ustazah dulu ada pertanyaan enggak? Satu saja dulu. Buat Ibu. Ngetes nih. Sejauh mana ibu-ibu ini tadi mengikuti kajian kita? Jangan di belakang warisan, buka warisan di belakang. Atau buka warisan di belakang. Ada yang nggak tadi tentang pasangan gitu. Ya, silakan Bu. Yang lain dulu. Kalau pasangan tadi ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama bersama atau kebersamaan, yang kedua kedekatan, yang ketiga saling melengkapi atau menyempurnakan, yang keempat kontras atau saling mengimbangi. Masih ada? Masih ada? Sudah habis. Oh, sudah habis. Padahal mau bertanya ya Bu ya. Mungkin ada risuk untuk Ustazah Nurul. Ibu rahimahullah, ketika kita bicara tentang hak dan kewajiban istri, kita juga berbicara tentang hak dan kewajiban suami. Kemudian tidak ada ruginya memulai kebaikan itu dari diri sendiri. Jadi konsep dalam berpasangan, walaupun kita punya hak, kalau hak itu boleh kita tuntut, kalau kewajiban itu harus kita laksanakan. Tapi yang paling baik itu adalah siapa yang paling memulai menyempurnakan kewajiban yang dahulu. Jangan menuntut haknya dulu, tapi yakinlah ketika kita karena Allah jalankan kewajiban kita itu dengan baik, dengan sempurna, Allah juga akan mengembalikan hak-hak kita dengan sempurna. Dan pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hari. Ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Sampai
sampai Allah yang memisahkan kita dengan kematian ataupun dengan cara yang lain. Maka kondisi-kondisi yang terjadi dalam pernikahan setiap keluarga itu pasti akan unik, pasti akan memiliki persoalan-persoalan yang berbeda. Tapi kalau kita kemudian kembali kepada pedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah di situ banyak keberkahan. Walaupun mungkin menjalaninya pasti tidak mudah gitu ya, tetapi yakinlah, kalau kita yakin Allah sendiri, kata Asia dengan Fir'aun, Allah kasih solusinya. Fir'aun dengan istri Nuh dengan Lut, Allah kasih solusi. Bahkan konflik yang terjadi dalam keluarga Rasulullah pun Allah kasih solusi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dan yakin. Yang membuat kita berada dalam persoalan yang lama gitu, gak selesai-selesai. Kadang-kadang mungkin kita tidak yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah. Kita harus yakin itu akidah, bahwa kita harus yakin, percaya bahwa setiap persoalan yang Allah berikan pada kita itu Allah tidak pernah ganti pada kita. Ada fasenya nanti Allah akan ganti dengan kebaikan yang baik. Ya, inna ma'al usri yusra. Dan ibu setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Sekalian berdoa. Baik Ibu rahimahullah, karena saya juga ada agenda lagi hari ini, masih ada 2 majelis yang harus saya hadiri. Ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan hari ini berkah dari Allah dan malaikat-malaikat turun mendoakan kita. Insya Allah sambil mudah-mudahan menjadi bekal kita di bulan Sya'ban ini untuk berilmu juga dan mempersiapkan bulan Ramadan kita bersama keluarga. Menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk kita memperbaharui keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bersama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wahdina subulas salam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan zakiran wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi ila aqwamit tariq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Nurul atas ilmunya yang sangat daging sekali. Semoga nanti bermanfaat dan bisa dipraktekkan kita semua. Kemudian terima kasih saya ucapkan juga untuk para kormas yang bertugas hari ini, kormas kelas 3. Baik, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan kita. Marilah kita isi ibadah ini dengan semaksimal mungkin dengan bertolabul ilmu. Senantiasa tidak bosan untuk memercikan rasa cinta, untuk saling menumbuhkan mahabbah di antara pasangan sehingga terwujud keluarga
sakinah, mawadah, warahmah sebagai pembentuk peradaban. Baik, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semuanya. Semoga kedatangannya di sini tercatat sebagai amal ibadah kita. Baik, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama.